Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum saya melanjutkan atau membahas tentang pasar modal syariah ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, perkenalkan, nama saya Egi Alwitar Majaya, NIM B101118164. Nah, pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Serta pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Nah, yang di mana ini pasar modal syariah peran pertama yaitu bisa menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang mau mengembangkan usahanya. Terus yang kedua, peran pasar modal syariah yaitu sebagai sarana investasi bagi investor. Nah, di mana apabila ada investor, maka di pasar modal syariah itu adalah tempat yang paling bagus untuk berinvestasi. Baiklah, selanjutnya perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, yang dimana yaitu dari jenis instrumen investasi yang dijual. Kalau pada pasar modal syariah yaitu terdapat saham, obligasi, dan reksadana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah atau undang-undang yang telah berlaku. Terus kalau di pasar modal konvensional, jenis instrumen investasi yang dijual yaitu adalah saham, obligasi, reksadana, opsi, right, dan waran. Nah, kriteria yang kedua adalah kalau dari pasar modal syariah, emiten penjual saham. Nah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga. Begitu pula instrumen transaksi yang digunakan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Nah, sedangkan pada kriteria emiten penjual saham pada pasar konvensional, yaitu emiten manapun bisa melakukan penjualannya sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram serta memiliki bunga. Jadi pada pasar modal konvensional ini tidak ada batasan-batasannya atau tidak ada pengaturan-pengaturan yang lebih ke arah syariahnya. Terus pada kriteria yang ketiga adalah indeks saham. Indeks saham kalau pada pasar modal syariah yaitu indeks dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Oleh karena itu, seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Nah, pada di sini indeks saham pada pasar modal syariah ini sudah tercantum halalnya atau terjamin, yaitu pada indeks yang ada di pasar modal syariah. Terus pada pasar modal konvensional, indeks sahamnya itu yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang halal dan tidak halal. Selanjutnya, kriteria yang keempat adalah mekanisme transaksi. Pada pasar modal syariah, mekanisme transaksi yaitu adanya batasan pada pasar modal syariah. Dana yang ditanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Nah, misalnya seperti pada bidang rokok, alkohol, makanan yang diharapkan, dan lain sebagainya. Sedangkan mekanisme transaksi pada pasar modal konvensional yaitu tidak adanya batasan pada pasar modal konvensional, sehingga arah perputaran uang juga dibuka secara bebas.
Kemudian konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan keuntungan. Nah, di sini sangat terlihat jelas perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari keempat kriteria tersebut adalah bahwa pada pasar modal syariah ini memang menerapkan prinsip syariah yang sudah diatur pada undang-undang dan hukum yang berlaku. Sedangkan pada pasar modal konvensional itu dia tidak ada pengaturan secara halal haram, bebas mau itu halal atau haram. Selanjutnya, macam-macam bentuk kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Nah, yang pertama adalah riba. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran. Selanjutnya adalah gahar. Garar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Nah, maksudnya di garar ini adalah tidak adanya kepastian pada suatu akad, yaitu kualitas suatu benda tersebut dan kuantitas pada benda yang akan kita beli. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, maisir. Maisir adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian, di mana pihak yang memenang perjudian akan mengambil taruhannya. Nah, kalau dalam pasar modal syariah, kegiatan yang dilarang yaitu tidak diperbolehkan adanya perjudian dalam pasar modal syariah tersebut. Terus yang keempat adalah tahrir. Tahrir adalah upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Nah, maksudnya yaitu adalah di sini kenapa dilarang pada kegiatan pasar modal syariah, karena ini tahrir adalah mempengaruhi orang lain baik dalam ucapan atau tindakan mengandung kebohongan. Nah, pada pasar modal syariah ini tidak boleh adanya kebohongan di dalam kegiatannya ataupun ucapan kebohongan untuk apalagi mendorong orang melakukan suatu tindakan yang tidak bagus. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah produk pasar modal syariah. Nah, produk pasar modal syariah yang pertama adalah saham syariah, yaitu kerjasama dalam usaha yang mana kegiatan ini didasari akad dan tidak dilarang dalam agama. Investor menyerahkan dana sebagai bentuk kontribusi dan perusahaan pengelolaan dana menggunakannya untuk mengembangkan usaha. Saat perusahaan untung maupun rugi akan ditanggung bersama dengan istilah bagi hasil dividen. Nah, pada saham syariah ini tersebut yaitu adanya kerjasama dalam kegiatan itu didasari pada proses akad. Nah, lalu kalau terjadinya untung rugi yaitu akan ditanggung bersama atau bisa dikatakan bagi hasil. Terus produk pasar modal syariah yang kedua adalah sukuk, yaitu obligasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, pada pasar modal syariah itu obligasi itu dinamakan sukuk, tapi berdasarkan prinsip syariah. Terus yang ketiga adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah itu adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke dalam perdagangan saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Artinya sebagai investor menitipkan dana untuk dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian dikelola di dalam instrumen investasi syariah saja. Nah,
Dari saham syariah, sukuk dan reksadana syariah itu adalah produk pasar modal syariah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.